Hari ini Intan mau membuat video tentang seputar agama Konghucu. Bagaimana dan hari apa umat Konghucu itu sembahyang di kelenteng. Dan di kelenteng itu kan patung dewanya itu banyak nih ya. Apakah ada urutan-urutannya patung dewa mana dulu yang harus didoakan? Tajian nihao, namaku Intan, selamat datang di channel aku Dynasty. New release kaos bulan ini 5 Jenderal Harimau. Jangan sampai teman-teman nggak tahu mereka ini siapa. Yang malu Intan tuh. Kalau teman-teman nggak tahu, Intan pernah bikin ya 5 Jenderal Macan ini siapa aja. Ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Open PO sampai tanggal 11 Februari. Kalau teman-teman expect diterima sebelum Sinja, sudah nggak bisa ya. Karena dikirim dari Surabaya aja sudah setelah Sinja. Available di Tokped sama Shopee yang linknya ada di deskripsi. Selain 5 Jenderal Macan, ada juga samkok yang perorangan seperti Wan Yu, Zhuge Liang, Cao Zhenglong, si kakek tua Wang Chong, Liu Bu, bahkan antagonisnya Cao Cao juga ada. Selain karakter samkok, ada juga karakter non samkok seperti Jin Se Huang, Kera Sakti, Hakim Pao. Bahkan kalau teman-teman mau custom nama marga teman-teman juga bisa. Kalau teman-teman pengen tahu detail dari kaos ini, variannya apa saja, ini ya linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Okay, let's start! Ceritanya beberapa bulan yang lalu ada temen namanya itu Fritz dan Virgo. Dia itu request via PayPal tanya seputar agama Konghucu. Dan karena ini menyangkut hal yang sensitif, Intan nggak berani asal jawab. Di video ini Intan tanya sama ahlinya ya, yaitu Matakin alias Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Intan collab sama Matakin di video ini. Dan Intan nggak nyangka banget respon dari Matakin itu bagus banget. Padahal Intan ngerepoti itu nggak sekali dua kali loh. Mereka itu menjawab semua yang Intan tanyakan. Mereka sangat welcome. Terima kasih Matakin sudah membantu Intan. Oke, Intan langsung bahas ke pertanyaan yang pertama. Apa bisa dijelaskan bagaimana dan hari apa orang Konghucu sembahyang di kelenteng? Intan jelaskan yang hari apa dulu. Ini kan ada hari apa sama bagaimana ya. Yang hari apa itu tak jelaskan dulu. Karena agama Konghucu itu sudah ada sejak zaman purba, sejak zaman dahulu-dahulu kala. Sebelum adanya kalender Gregorian, maka patokannya bukan hari guys, patokannya musim. Musim apa gitu ya? Musim apa umat Konghucu sembahyang ke kelenteng? Yang pertama, saat datangnya 4 musim. Mereka sembahyang ke kelenteng karena umat Konghucu itu kebanyakan ada di Tiongkok ya. Setiap awal musim mereka itu sembahyang ke kelenteng. Itu yang pertama. Sembayangan di dalam ajaran agama Konghucu itu selalu berkaitan dengan fenomena alam. Persembahyangan kepada Tien itu berkaitan dengan peredaran 4 musim. Musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Dan di setiap musim ada persembahyangan besar kepada Tuhan. Yang kedua, biasanya saat musim panen ini disebut persembahan kepada bumi. Misal sebelum menanam sembahyang dulu. Karena zaman dulu itu ya orang Tiongkok kuno itu kebanyakan mata pencahariannya itu adalah petani. Jadi mereka sebelum panen itu sembahyang dulu. Kalau diaplikasikan ke kehidupan yang sekarang, ya bisa jadi sebelum buka toko mereka sembahyang dulu. Kemudian persembahyangan kepada bumi itu juga berkaitan dengan fenomena alam. Kapan mulai menanam dan kapan mulai panen raya dan panen akhir. Kemudian persembahyangan kepada manusia, termasuk persembahyangan kepada leluhur dan para nabi. Ya, persembahyangan kepada leluhur berkaitan erat dengan posisi bulan Tilem, bulan habis, dan bulan purnama, Cait dan Capgoh. Kemudian persembahyangan secara pribadi kita pagi dan sore itu juga berkaitan dengan fenomena alam, awal hari dan akhir hari. Disebut dengan persembahyangan Caosi, awal hari dan akhir hari. Itu secara singkat persembahyangan dalam agama Konghucu berkaitan dengan waktu atau hari-harinya, selalu berkaitan dengan fenomena alam.
baik sembahyang pada Tuhan, sembahyang pada bumi, dan sembahyang kepada manusia atau leluhur. Yang ketiga, penghormatan leluhur. Ini biasanya pas sembahyang rebutan ya, ritual tahunannya. Itu tadi hari apa ya guys ya, hari apa umat Konghucu sembahyang di kelenteng. Sekarang Intan bahas yang bagaimana orang Konghucu beribadah. Mereka pakai hiyo beribadahnya. Kalau teman-teman pengen tahu detailnya cara pakai hiyo itu gimana, Intan pernah bahas videonya yang nonton lumayan banyak, 245.000 lebih. Ini ya linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Semoga sampai sini sudah jelas ya Fritz ya jawaban yang pertama. Ada tambahan info, perlu teman-teman ketahui ya, kelenteng itu adalah salah satu tempat ibadah umat Konghucu, salah satu. Begitu juga bisa dibilang yang beribadah di kelenteng ini salah satunya adalah umat Konghucu. Yang mana agama lain kalau mau bersembahyang di kelenteng boleh, nggak harus umat Konghucu. Lah terus Intan tadi bilang kelenteng itu salah satu tempat ibadah agama Konghucu. Apa ada tempat yang lain? Umat Konghucu sendiri itu beribadahnya itu di Litang, itu semacam aula di mana mereka di sana itu belajar, dan di Litang itu ada ritual keagamaan ya kayak kebaktiannya umat Konghucu. Sekarang Intan masuk ke pertanyaan yang kedua dari Fritz. Saat saya pernah ke kelenteng, saya dijelaskan harus ada urutan untuk berdoanya, tapi saya kurang mengerti. Memang patung dewanya ada banyak, tapi apakah ada nomor urutannya untuk didoakan? Patung dewa yang dimaksud Fritz ini mungkin Senming ya, karena yang didoakan itu bukan patungnya guys, tapi roh suci yang ada di patung dewa tersebut, yaitu namanya Senming. Apakah ada urutan-urutannya yang didoakan mana dulu? Ada guys. Intan jelaskan sejarahnya ya, mulai zaman dulu-dulu banget, zaman purbakala. Itu aturannya, sembahyang itu dari tempat rendah ke tempat yang tinggi. Nah, aturan ini sudah tidak berlaku lagi karena kalau memang memegang aturan kayak gitu, justru tikung yang merupakan pemimpin tertinggi di surga didoakan, disembayangi belakangan. Nah, aturan ini perlahan-lahan itu dirubah. Tikung yang awalnya didoakan belakangan, sekarang di mana-mana, kelenteng manapun, tikung itu selalu didoakan pertama kali. Ya etikanya lah, kalau kita itu ke acara penting ya, di acara penting itu ada presiden, pasti yang disebut duluan itu presiden, ibu presiden, baru menteri-menterinya, iya kan, masa presiden disebut belakangan. Begitu juga kita menghormati pemimpin yang ada di atas sana, masa tikung itu penguasa tertinggi surga, masa disapa belakangan. Oke, sepakat ya. Yang pertama itu tikung didoakan pertama kali. Terus yang kedua, yang ketiga gimana? Kan di kelenteng banyak senming tuh. Apa ada urutannya? Senming mana dulu yang harus didoakan? Ada guys, tapi aturannya ini tidak pakem ya. Karena setiap kelenteng itu punya aturan yang berbeda-beda, punya senming yang berbeda-beda. Nggak semuanya itu sama, segi jumlah, segi karakter. Tapi teman-teman nggak usah khawatir kalau teman-teman kepengin bersembayang ke kelenteng, itu nanti ada yang mandu kok di kelenteng itu, sembayang ke senming mana dulu. Minimal itu ada petunjuknya. Contohnya gini, ada senming Kwan Kung dan senming Kwan Im. Bisa jadi di kelenteng A, senming Kwan Im itu disembayangi dulu sebelum senming Kwan Kung. Karena di kelenteng A itu kelenteng yang mendasarkan persembayangan kepada kebajikan. Dan umat Konghucu itu urut-urutan kebajikannya ya guys ya. Yang pertama cinta kasih, yang kedua kebenaran, yang ketiga kesusilaan, yang keempat kebijaksanaan, dan yang kelima itu kejujuran. Sedangkan kita tahu sendiri bahwa senming yang mewakili cinta kasih kan urutan pertama tuh adalah Dewi Kwan Im. Dan senming yang mewakili kebenaran itu Kwan Kung. Makanya di kelenteng A, senming Kwan Im itu disembayangi dulu aturannya sebelum senming Kwan Kung. Tapi ada juga kelenteng yang menganut prinsip yin and yang. Yang mana yang itu lebih kuat dari
yin. Senming dengan unsur yang harus didoakan dulu sebelum senming dengan unsur yin. Yang mana Quan Kung itu senming dengan unsur yang, sedangkan Quan Im senming dengan unsur yin. Jadi di kelenteng ini bisa jadi Quan Kung didoakan sebelum disembayangi sebelum senming Quan Im. Sekarang Intan masuk ke pertanyaan yang ketiga. Kalau ingin sembahyang untuk leluhur yang sudah meninggal, apa harus berdoa ke semua dewa di sana? Kalau Intan sih ya, sembahyang sama leluhur itu biasanya di rumah guys. Soalnya di rumahnya Intan itu ada altar. Yaitu ditaruh fotonya papa, fotonya emak, fotonya engkong. Ya sembahyangnya di rumah. Sama pas cengbeng itu kita ziarah ke makam. Kalau yang ke kelenteng itu biasanya sembahyang arwah umum yang diadakan di bulan 7 kalender Imlek. Sembahyang arwah umum itu apa? Sembahyang leluhur kita juga, tapi yang kita sudah nggak kenal ya, mungkin yang mereka hidup di zaman 1800 ke atas gitu, yang kita sudah nggak kenal. Meskipun kita nggak kenal sama mereka, sebagai anak berbakti ya kita wajib dong menghormati mereka. Makanya ada sembahyang arwah umum ini. Ditambah lagi sekarang ini banyak mereka yang tidak mau sembahyang leluhur, makanya ada sembahyang arwah umum. Karena sembahyang arwah umum ini juga mendoakan mereka yang sudah tidak disembayangi oleh keluarganya. Sembahyang arwah umum itu kayak gimana? Ya kita datang ke kelenteng seperti biasa. Yang pertama kita sembahyang ke tikung dulu, baru sembahyang ke senming-senming sesuai aturan kelenteng tersebut. Nah, habis gitu biasanya disediakan meja besar. Nah, itu buat sembahyang arwah umum. Kenapa sih sembahyang arwah umum aja kita harus sembahyang dulu ke tikung dan senming-senming yang ada di sana? Kita aja guys, di dunia kita tahu dong etikanya. Kalau pinjem ke rumahnya orang, masuk ke rumahnya orang, kita pasti permisi sama yang punya rumah, iya kan? Begitu juga kelenteng, kelenteng itu ada yang nunggui. Ya, itu tikung dan senming-senmingnya. Makanya kita itu permisi dulu kepada mereka sebelum menyembayangi arwah umum. Intan mau nambahin sebentar ya, mengapa sih kita kok perlu sembahyang leluhur? Mereka kan sudah meninggal, bukan urusannya kita. Loh ya nggak bisa gitu dong. Setiap orang, siapapun yang pergi, itu pasti ada dong, ada pekerjaan yang belum selesai, ada harapan yang belum tercapai. Nah, di ajaran Konghucu ini itu kita mengajarkan anak berkewajiban melanjutkan karya orang tuanya yang belum selesai, memenuhi harapan orang tuanya yang belum selesai. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Semoga jelas buat teman-teman, terutama teman-teman yang Konghucu mau nambah-nambahin, boleh loh, silakan coret-coret di kolom komentar. Sampai ketemu lagi. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dinasti ke dinasti. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena di video pergantian dinasti-dinasti itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dinasti ke dinasti ini bakal sangat membantu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget. Karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.